Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz Syam atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan yang kita banggakan, Ustadz Syam, Ustadz Dindin Abu Kasyah yang sudah hadir. Kemudian yang kita hormati juga pengurus Berkah Mulia Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan serta rekan-rekan pengajian Berkah Mulia Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua sampai hari ini diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga dapat mengikuti kajian rutin tematik yang diselenggarakan oleh Majelis Berkah Mulia Indonesia secara online. Tak lupa salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, di mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatnya pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2025 atau tanggal 16 Safar 1447 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, surat At-Takwir akan dibacakan oleh Bapak Heri Sigit dan terjemahan oleh Bapak Anjang Sastriono. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari pengurus BMI, dalam hal ini adalah Ketua Asatidz Berkah Mulia Indonesia, Ustadz Syam, dan acara inti pada hari ini adalah pemaparan kajian oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah, dilanjutkan dengan acara sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup pada pukul 21.30. Demikian tadi susunan acara pada pengajian Berkah Mulia Indonesia. Selanjutnya, marilah kita mulai dan buka pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat At-Takwir yang akan dibacakan oleh Bapak Heri Sigit dan nanti terjemahan oleh Bapak Anjang Sastriono. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaul rasulin karim fi quwwatin inda dil arsi makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang goib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kalian akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb seluruh alam. Untuk Pak Sigit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri Sigit dan Pak Anjang. Demikian tadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, pembacaan ayat suci Al-Quran, surat At-Takwir. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal bagi Pak Anjang dan Pak Eri Sigit dan kita semua yang juga mendengarkan ayat atau surat At-Takwir tadi. Demikian saya lanjutkan untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Asatidz Berkah Mulia Indonesia kepada Ustadz Syam, kami persilahkan.
Jazakallah khairan Pak Sri, MC kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati, yang muliakan guru kita, Ustadz Dinda Bukasyah, yang bisa hadir pada hari ini setelah sebelumnya yang kajian di Al-Ikhlas. Semoga berikan pada beliau kesehatan, diberikan keberkahan ilmu beliau, keberkahan keluarga, dan diberi kesehatan tentunya. Tak lupa kepada pengurus Berkah Indonesia, Bapak Iwan Hamba dan juga teman-teman pengurus yang lain. Tak lupa kepada asatid Berkah Indonesia yang telah setia dari awal sampai dengan saat ini, sabar menemani Bapak Ibu ngaji di online ini. Doa terbaik buat guru-guru kita Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga berikan pada guru-guru kita kesehatan, diberikan kemudahan urusannya, dan diberi keberkahan untuk keluarga dan juga ilmu guru-guru kita. Tak lupa kepada semua yang hadir pada malam hari ini, tentunya bagi teman-teman yang baru masuk gabung di angkatan pembukaan kelas baru, di antaranya ada Pak Rahmat Firdaus yang telah bergabung di kelas Mus'ab bin Umair bersama Ustadz Riko Supriyadi. Ada juga Pak Sigit Raharjo dan juga Pak Dudun Parwanto, juga Pak Suherman yang telah bergabung di kelas Sa'ad bin Abi Waqqas, kelas yang diampu oleh guru kita Ustadz Dinda Bukasyah. Dan selamat bergabung juga kepada Pak Abdul Razak yang dari Singapura ya, bergabung di kelas Bilal bin Warubah. Ini sebenarnya satu kelas dengan Pak Firman Syah. Karena waktunya itu beda, maka waktunya nggak bisa satu waktu gitu ya. Pak Firman pada subuh, Pak Abdul Razak itu jam 9 siang pagi itu. Dan juga pada Pak Eko Haryanto, juga Pak Budi Utoyo yang bergabung di kelas Usama bin Zaid. Saya ucapkan ahlan sahlan. Saya menunggu kabar dari Pak Haji, Pak Marsono Haji. Ini di kelas apa nih? Kita menunggu di kabarnya itu ya. Itu ya. Beliau semangat ikut di kajian kita, Mas Barakallahu Fik. Ayo sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan nasihat dari ulama yang menulis kitab Khulasah ya, tentang memiliki ilmu. Saya ambil dari kitab yang prinsip yang ke-20. Beliau menulis 20 prinsip memuliakan ilmu. Saya ambil yang prinsip yang ke-20, yaitu menghargai waktu demi ilmu, gitu kan. Menghargai waktu demi ilmu. Ya. Beliau ngutip ucapan dari tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya kan. Beliau mengatakan seorang insan harus mengetahui betapa mahal waktunya dan alangkah berharga umurnya, sehingga ia tidak boleh menggunakannya untuk selain taatan, walaupun hanya sesaat. Ia harus berusaha menghasilkan ucapan dan amal terbaik. Ini perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Sudah Khatirnya, ya kan. Inilah yang kemudian menginspirasi seorang ulama, ya kan, dan seorang menteri juga ini, Nami Ibnu Huwairah. Beliau mengatakan, waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga. Saya ulangi, waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga. Namun, ternyata ia adalah sesuatu yang paling gampang untuk disia-siakan. Ini berarti buat kita semuanya, para tulab, para pembelajar ilmu, ya kan. Ayo kita sama-sama menghormati guru kita, usahakan, ya kan. Sebelum guru hadir, kita sudah hadir, gitu ya. Ini untuk kita sendiri, ada sendiri. Kita diantara memuliakan ilmu seperti itu. Berikan antusias terbaik, semangat terbaik saat kita mau belajar. Sehingga ketika kita guru melihat yang mau diajar itu semangat,
yang gurunya tadinya semangatnya 10% itu bisa naik menjadi 99,9% gitu ya ya. Makanya ayo sebagai belajar sama-sama kita semangat menuntut ilmu. Kalau gurunya semangat, kita harus lebih-lebih semangat gitu ya. Karena saya perhatikan beberapa kelas itu kan mestinya mulai belajar jam 8 belum ada yang hadir sementara gurunya sudah hadir gitu. Itu yang perlu kita apa namanya? Koreksi kita semuanya. Ayo sama-sama kita semangat gitu ya. Agar ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Baik demikian yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya dan kita semuanya diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu. Barakallahu. Kita kembalikan kepada Pak MC kita, Pak Yasudno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Syam atas sambutannya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya harapan Ustadz tadi dapat kita penuhi bersama dengan penuh semangat. Selanjutnya menginjak acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi kajian kitab Minhajul Muslim dengan subtema Suf'ah dan ketentuan hukumnya oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah. Kami persilahkan Ustadz dan mari teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian dapat menyimak untuk menambah ilmu kita. Waktu Ustadz adalah sampai dengan 21:10. Kami Baik, persilahkan Ustadz Dindin. Masya Allah. Syukran, jazakumullah khairan, Pak Sri. Sadar yang memberikan kesempatan kepada kami. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. ذي نعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم صلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز المراتب الفخار أما بعد فيا إخوة الإيمان أعزكم الله hadirin kaum muslimin Jamaah Berkah Mulia Indonesia peserta pengajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semoga senantiasa dijaga serta dilindungi Allah Jalla wa Ala, dan semoga senantiasa dianugerahkan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam mengamalkannya, dan istiqomah tentu dalam menjaga diri dari ketergelinciran yang itu bertolak belakang dengan ilmu yang sudah didapatkan. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, betul tadi apa yang disampaikan, nasihat yang sangat berharga dari guru kita Ustaz Syam, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, tentang bagaimana urgensi kita sebagai seorang muslim untuk sangat perhatian dengan waktu kita ya, dengan sangat teliti dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla kepada kita, karena waktu adalah salah satu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbuna Azza wa Jalla, di mana baginda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna. Kata baginda Nabi SAW, tidaklah akan bergeser telapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, di mahkamah, di sidang di hadapan Allah. Nggak akan bergeser kakinya, tetap akan tegap di hadapan Allah ketika ditanya dan di sidang, sampai ia menuntaskan 4 pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah. Ada 4 pertanyaan. Satu dari pertanyaan tersebut adalah tentang nikmat umur. An umrihi fi ma'afnah. Tentang nikmat umur. Untuk apa umurnya itu dihabiskan? Masing-masing kita memiliki durasi waktu yang sama dalam sehari semalam 24 jam. Ya, 24 jam yang kita miliki dalam sehari semalam. Sekian tahun kita tinggal di dunia. Untuk apa kita kepergunakan waktu tersebut? Dan sudah barang tentu waktu adalah merupakan, tadi sebagaimana disebutkan, adalah sesuatu yang kalau sudah datang, maka tidak akan kembali. 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 Kalau sudah datang, maka tidak akan kembali.
Dia akan pergi dan nggak akan kembali lagi. Betul ya? Waktu kalau sudah terlewat nggak akan bisa balik lagi. Maka waktu itu adalah modal yang sangat berharga untuk kita jaga. Jangan sampai ia pergi berlalu begitu saja, sementara kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Rabbuna Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan yang begitu sangat luas dan lebar untuk kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dari waktu yang kita miliki. Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, baginda Nabi SAW bersabda begini, kata beliau, "Man ghada ilal masjid, aw raha, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang ghada, berangkat di pagi hari itu. Berangkat ke mana? Ilal masjid, menuju masjid. Apakah itu menunaikan sholat subuh, atau mungkin juga mau belajar, menuntut ilmu di sana. Auroh, atau berangkat dari rumahnya di waktu matahari sudah tergelincir. Di waktu zuhur, di waktu apa? Asar. Maka ya, maka hadirin semua yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, a'addallahu lahu, Allah akan siapkan bagi dia. Allah akan persiapkan bagi dia di surga kelak. Apa itu? Nuzulan. Nuzulan itu hidangan, Pak. Hidangan. Ya, dipersiapkan bagi kita hidangan dalam rangka menyambut, ya, menyambut kedatangan kita di surga. Kullama ada orang, setiap kali seseorang itu berangkat dari rumah menuju ke masjid, setiap kali itu pula menu hidangan kita dipersiapkan oleh Allah di surga. Bayangkan, Pak. Lama kita berjalan menuju ke masjid itu, Pak. Berapa banyak juga durasi waktu yang kita pergunakan untuk ibadah di masjid. Hitungan menit ya. Tapi setiap menit itu pula sangat berharga di sisi Allah Rabbuna Azza wa Jalla, dilipat gandakan balasannya setiap kita berangkat ke masjid, entah di pagi hari, di sore hari, di siang hari. Itu disiapkan bagi kita menu-menu khusus sebagai menu penyambut kita. Bayangkan, Pak, kita analogikan ya. Kita diundang datang ke hotel apa, Pak? Kira-kira di Indonesia yang paling keren, Pak? Yang suka jalan-jalan, mohon maaf. Hotel apa di Indonesia yang paling keren, Pak, kira-kira? Ya, anggaplah hotel apa? Hotel Indonesia. Ritz-Carlton. Oh, Ritz-Carlton. Wah, dari namanya aja sudah sulit tuh. Ya, hotel bintang 7 ya. Kalau saya kenal bintang 7 ya Puyer ya. Hotel bintang 7 nih. Bukan bintang 5 lagi. Kita diundang secara khusus tuh untuk datang ke hotel itu. Setibanya di hotel, Allahu Akbar, hidangan sudah siap. Itu khusus untuk kita, Pak. Dari mulai hidangan pembuka, hidangan utama, sampai di ujung pintu sana hidangan penutup. Semua untuk kita. Kira-kira gimana Pak perasaan kita diistimewakan seperti itu? Wah, ya mungkin apa? Speechless ya. Kita nggak akan banyak komentar tuh saking menakjubkannya. Itu dunia, Pak. Bayangkan kalau di akhirat kita dipersiapkan seperti itu dengan jamuan yang Allah telah persiapkan di surga. Dengan catatan tadi memanfaatkan modal waktu yang Allah berikan kepada kita. Kan berangkat belajar menuju ke masjid itu nggak perlu apa, Pak? Nggak perlu banyak makan kalori ya. Berangkat ke masjid berapa sih energi yang kita keluarkan kalau dihitung? Ya, nggak akan sampai 1.000 kalori ya. Hanya berapa kalori aja cukup dari jalan dari ruang menuju ke masjid. Kalaupun pakai kendaraan misalnya contoh, mungkin hanya berapa mililiter yang keluar dari kendaraan kita untuk bisa berangkat ke masjid. Ya, padahal keutamaan yang besar menanti setiap kita berangkat dari rumah itu. Ya, durasi waktu yang sebentar, energi yang dikeluarkan sedikit. Bayangkan kalau hadis ini ya dipegang oleh kaum muslimin, wah masjid kayaknya
DKM bingung nih, nyiapin fasilitas, mungkin pasang tenda ke depannya. Padahal tadi energi dan waktu hanya sebentar gitu ya. Beda dengan orang yang naik gunung nih, kita lihat nih Agustus sebentar lagi nih ya. Agustusan. Orang berlomba-lomba sampai naik ke puncak gunung untuk kibarin bendera Indonesia. Merah putih di atas puncak gunung. Padahal, wah, berjam-jam naik ke atas ya. Perbekalannya besar, banyak, luar biasa. Naik ke atas dengan energi yang full, sehat, dijaga, dirawat, luar biasa tuh. Sampai ke atas, hanya sebatas untuk melihat apa? Sunrise. Begitu. Bukan luar biasa pengerjaan, effortnya luar biasa untuk bisa sampai ke atas. Tapi untuk ke masjid, Allah. Ini masih menyambung apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam ya, tentang bagaimana perhatian kita dengan waktu. Jangan sampai waktu yang berlalu itu ya sudah lewat begitu saja tanpa menghasilkan kebaikan untuk kita. Tanpa menghasilkan manfaat yang kembali kepada kita. Waktu adalah merupakan modal utama kita. Sementara ya ending kehidupan kita kan sudah jelas. Ya, dan di akhir kehidupan kita sudah jelas. Arahnya kita mau kemana, apa yang mau kita tuju, kemana yang kita tuju. Ya. Dan sekali lagi Allah luar biasa begitu memberikan kemurahan kepada kita. Banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin silakan di antaranya jamaah yang punya apa Riyadhus Shalihin ya, silakan boleh dibuka lah tuh, buku Riyadhus Shalihin. Silakan bolak-balik pelajari, dibaca tuh. Ya, di sana ada satu bab yang sangat menarik, yaitu bab bayan kathrati turukul khair. Wah, luar biasa. Bab penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Allah sangat murah luar biasa dalam masalah ya mengobrol pahala itu sangat luar biasa, maha pemurah. Ada sebuah hadis yang menarik ya dalam bab tersebut di mana kata Nabi SAW begini. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Kanat tu'dzil muslimin. Rawahu Muslim. Kata baginda Nabi SAW, sungguh saya telah melihat ada seseorang yang ia itu bolak-balik di surga tuh. Bolak-balik di surga. Jadi penghuni surga tuh, bolak-balik di surga. Kenapa masuk surga? Gara-gara sebatas menebang pohon, menebang batang pohon. Dalam riwayat yang lain disebutkan batang pohon yang berduri yang kalau dikhawatirkan bisa mengganggu kaum muslimin yang lewat. Nah, hanya sebatas itu, Pak. Tapi karena ia niatkan sebagai bentuk ibadah, ikhlas kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla, bisa mengantarkan ia masuk ke dalam surga. Ya. Apalagi amalan besar, menuntut ilmu, apalagi yang lebih utama, menuntut ilmunya apa? Ilmu kalamullah Al-Quran. Allah. Yang ia adalah kita sepakati, para ulama menyebutkan seutama-utama ilmu adalah ilmu tentang Al-Quran. Karena dia kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah. Kita berada di jalur itu. Kita berada di majelis itu. Yang kita diberikan oleh Allah Rabbuna Azza wa Taufik bisa berada di situ, belajar Al-Quran. Maka jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu. Insya Allah durasi yang kita gunakan rata-rata itu 1 jam atau 1,5 jam lah ya, kurang lebih 1,5 jam dalam kita belajar. Dalam setiap pekannya 2 kali. Itu insya Allah manakala kita bangun amalan itu di atas ikhlas kepada Allah, besar ya pahala yang disiapkan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Ya karena apalagi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang kita akan bawa apalagi itu ya, apa yang akan kita bawa selain daripada amal saleh ya. Ini sedikit sebelum kita masuk ke materi, karena materi kita singkat ya, ringkas. Ini motivasi bagi saya, motivasi bagi kita semuanya, agar jangan dikasih kendor loh istilahnya ya. Jangan dikasih kendor dalam kita memanfaatkan waktu khususnya dengan
ya, memaksimalkan kesempatan dalam beramal soleh. Sekali lagi, pintu kebaikan yang Allah berikan kepada kita sangat lebar, sangat luas, sangat banyak. Ya, sangat lebar, sangat luas, sangat banyak. Sehingga untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Rabbuna Azza wa Jalla itu sangat mudah sejati. Tinggal punya kemauan dari kita. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Bapak Ibu yang mulia yang semoga dijaga oleh dan dilindungi oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Di malam hari ini yang akan kita bahas, materi yang akan kita pelajari adalah terkait dengan apa Pak? Syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Ada yang pernah belajar sebelumnya apa itu syuf'ah? Apa itu syuf'ah? Iya, ya. Saya yakinkan di sini rata-rata para pengusaha ya, para entrepreneur nih. Ya, insya Allah familiar dengan hal ini, bukan hal yang asing ya. Bagi jamaah dari Bapak Ibu semua ini bukan hal asing. Saya yakin ini udah sebagian dari jamaah, mungkin sebagian besarnya kalau boleh dibilang ya pernah melakukan hal ini. Syuf'ah. Dan ternyata Islam telah mengaturnya luar biasa. Islam telah mengaturnya luar biasa. Sekali lagi ini harus kita syukuri karena ini sebagai bentuk kesempurnaan apa? Ajaran Islam. Ya. Semua aspek kehidupan kita telah ada bimbingannya dan aturannya. Oh, luar biasa. Bersyukur Pak kita menjadi seorang muslim. Syuf'ah atau bahasa kekiniannya adalah akuisisi ya. Akuisisi. Jadi kita bisa mengenal dengan definisi ini berarti syuf'ah itu ada pada kongsi ya, persyarikatan, join apa Pak? Perkumpulan ya, join bisnis gitu ya. Jadi syuf'ah itu ada di dalam hal itu. Baik, akuisisi ya, bahasa kekiniannya, yaitu apa? Pengambilan hak dan wewenang atas kepemilikan dari suatu apa? Dari satu usaha ya, dari suatu entitas, perusahaan, usaha tertentu lah. Itu namanya syuf'ah. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara bahasa, syuf'ah itu ada yang menjelaskan yaitu adalah merupakan sinonim atau bermakna ad-dhammu wal jam'u. Syuf'ah itu secara bahasa bisa bermakna ad-dhammu wal jam'u. Apa itu ad-dhammu? Mengumpulkan, menggabungkan. Ya, mengumpulkan atau menggabungkan. Kalau di dalam istilah definisi syar'inya, sini saya menyebutkan adalah pengambilan seseorang akan bagian aset mitra usahanya. Ya, yang telah dijual kepada orang lain dengan harga sesuai dengan harga yang dia jual. Oke. Jadi sekali lagi di sini ada pada kongsi ya atau mitra usaha. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalil tentang masalah ini adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Di mana kata beliau baginda Nabi alaihi wasallam qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan berlakunya syuf'ah, itu hak membeli bagian dari dua orang yang berserikat, dua orang yang bersekutu dalam satu aset, dalam satu aset. Pada setiap sesuatu yang belum dibagi, gitu ya. Jadi artinya hukum syuf'ah ini ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ditetapkan. Jadi diperbolehkan, akan ditetapkan oleh beliau Alaihi Salatu Wasallam. Yang perlu diketahui hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hikmah adanya syuf'ah ini adalah sejatinya untuk menghilangkan kemadharatan ya, supaya tidak ada apa? Supaya tidak ada madharat yang lahir ya pada pemilik yang sebelumnya.
Langsung saja ke ilustrasi sederhana ya supaya difahami dengan baik. Contohnya gini, ilustrasi. Ada dua orang. Ilustrasi ini kalau tidak saya pernah ya, saya singgung sedikit di beberapa waktu yang lalu. Ada dua orang ya yang ia memiliki modal ya kerjasama untuk membeli satu unit apa sebutlah kendaraan gitu ya. Apa kendaraannya? Misalnya ini musim goes nih sepeda lah ya. Anggaplah sepeda misalnya. Ada dua orang yang dia bersepakat untuk membeli satu unit sepeda misalnya. Berapa harganya? Oh, sepedanya ternyata yang bagus nih Pak sepedanya. Anggaplah harganya 20 juta misalnya sepeda. Dan masing-masing sepakat untuk membayar atau mengumpulkan 10 juta. Jadi terkumpullah 20 juta. Sepeda baru. Baik, ya. Lalu seiring waktu berjalan, dari dua orang ini ya ada di antara mereka yang ada keperluan. Sebutlah misalnya dua orang pemuda ini mau nikah salah satunya nih. Mau nikah nih salah satu ini. Ya, karena salah satu ini butuh kepastian kepemilikan aset sebelum dia nikah tuh harus diinventarisir dulu dia punya harta apa saja gitu, dikumpulkan aset. Maka dilakukanlah upaya menebus kepemilikan dari benda yang statusnya dimiliki oleh dua orang tadi. Gitu ya. Lalu dihitunglah oleh dia, dikalkulasi lah pembelian tahun sekian, gitu ya. Lalu kemudian ada tentunya namanya barang pasti ada penurunan harga ya. Nah, ada penurunan harga dihitung, ditanya kepada ahli, semula harganya 20 juta, ternyata ada penyusutan, sekian waktu jadi 15 juta misalnya di tahun itu. Lah, kemudian akhirnya kedua pihak sepakat dengan harga 15 juta itu harga barang ini sekarang 15 juta nih. Dulu belinya 20 juta. Lalu kedua pihak sepakat ya, yang satu pihak mengatakan saya ingin memiliki secara utuh barang ini. Maka dibayarkanlah, dikeluarkanlah uang dia 7.500.000 kepada si pemilik yang merupakan rekanan itu. Nah, jadi sekarang full milik dia. Gitu. Simpelnya begitulah kurang lebih Pak. Simpel, sederhananya kurang lebih itu ilustrasinya. Jadi adanya kesepakatan untuk bisa memiliki dari satu aset, entah mungkin itu kalau dalam bentuk badan usaha, entah itu dalam kepemilikan benda, barang, gitu ya. Kalau di sini Syekh menyebutkan bendanya identik dengan sebuah benda yang karena supaya memudahkan menghitungnya, supaya juga tidak ada kerugian yang yang dapat diilustrasikan bahasa beliau begitu. Maka beliau menetapkan di sini meliputi hal-hal yang melekat pada tanah. Nah, gitu. Jadi supaya itu hanya ada pada bangunan, gitu ya, kemudian kebun misalnya, tanaman, nah gitu. Ini apa yang beliau sebutkan dalam Minhajul Muslim ini. Ya, namun kalau kita tarik ke dalam pembahasan yang lain, maka sejatinya syuf'ah itu bisa lebih fleksibel, Baik. Lalu kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, syuf'ah ini ada yang sifatnya halal yang tadi diperbolehkan, namun juga ada yang berlaku pada yang diharamkan yang tidak diperbolehkan karena ya dalam bentuk apa dia? Yaitu di dalam barang, di dalam harta yang tidak bisa dibagi. Ya, jadi syuf'ah itu hanya diperbolehkan untuk barang yang bisa dibagi secara hitungan. Semisal tadi ya, barang yang berbentuk benda tadi atau misalnya tanah, misalnya bangunan itu kan bisa dibagi. Bisa nanti dipresentasikan kepemilikannya sekian persen bisa.
aset yang lain. Nah, ada yang kepemilikan itu tidak bisa dan terlarang untuk dibagi. Contohnya apa, Pak? Terlarang tuh untuk dibagi-bagi. Contohnya apa? Mahar contohnya ya. Nah, jadi mahar nggak boleh patungan, Pak. Nah, mahar itu nggak boleh patungan. Misalnya ada dua orang lelaki nih, saya pengen ngasih mahar ke istri itu misalnya pengen ngasih emas 100 gram gitu ya. Tapi saya cuma punya 50 gram nih. Patungan join sama yang lain nggak boleh. Ya, karena mahar harus ya, adalah milik dari seorang perempuan ya. Dan sementara perempuan nggak bisa poliandri. Nah ini yang diharamkan, nggak boleh tuh. Join dalam masalah itu. Jadi harta itu ada yang bisa dibagi dan ada yang tidak boleh dibagi. Jadi syuf'ah hanya boleh diperbolehkan pada harta yang sifatnya bisa kerjasama atau bisa join dalam perkara tersebut. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Nah, di sini beliau menyebutkan ada hak syuf'ah bisa menjadi gugur. Ketika apa? Ketika ia tahu bahwasannya rekanannya itu menjual kepemilikannya itu kepada pihak yang lain dan dia membiarkan hal itu. Nah, itu bisa menjadi gugur tuh hak syufa'nya pada walaupun pada dasarnya sebetulnya ia bisa jadi artinya kepemilikan itu misalnya dari sebuah benda yang tadi atau sebuah aset lah 50-50 sebetulnya orang yang paling berhak untuk membeli 50% yang dia miliki itu adalah rekanannya bukan orang lain. Ya, jadi sebelum kita menjual kepada orang lain, adabnya syariat mengatakan berjual kepada siapa? Karena yang paling berhak membeli adalah rekanannya itu. Ya, jadi itu yang harus ditekankan. Jadi misal kepemilikan asetnya 50%, maka jangan sampai dijual ke pihak yang lain sebelum menawarkan kepada pemilik rekanannya yang selama ini memiliki bersama dengan dia. Begitu. Dan bisa gugur hak supaya kalau ternyata ia mengetahui dan dibiarkan tuh dijual asetnya kepada pihak lain, gitu ya. Kemudian hak supah juga bisa gugur kalau ternyata rekanannya itu ya adalah ternyata mewakafkan barangnya tersebut. Misalnya bangunannya yang dia miliki sahamnya berapa persen misalnya 50% kepemilikannya ternyata diwakafkan sama dia tuh. Nah, maka si pemilik rekanannya nggak boleh memanfaatkan hak syuf'ahnya untuk bisa mengakuisisi dan membeli berkara. Nggak boleh. Karena apa? Karena sudah diwakafkan. Karena sudah diwakafkan, sudah disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tentu tidak boleh untuk kita batalkan ibadahnya seseorang. Nah, beliau sebutkan di sini menjadi gugur hak syuf'ah jika pembeli telah mewakafkan barang yang dibelinya. Nggak boleh. Kepemilikannya misalnya tadi udah di tanahnya sekian meter yang bersama itu ya anggaplah 1.000 meter yang kepemilikan, nah 500 meter yang punya dia ternyata dia diwakafkan untuk dibangun masjid atau dibangun apa itu. Nah itu tidak boleh si pemilik rekanannya untuk kemudian memanfaatkan hak syuf'ahnya untuk mengakuisisi, nggak boleh karena sudah diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah syuf'ah. Jadi ini sejatinya bukan hal yang asing ya bagi kita di tengah-tengah kita ini bahkan sudah berlalu, sudah berlaku di tengah-tengah kita tentang transaksi semisal ini. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang asing. Saya yakin bahkan tadi ya, ini di antara jamaah sudah apa tuh namanya, sudah mempraktekkan ya, jauh lebih pengalaman ya daripada apa yang saya sampaikan di pemateri. Sudah mempraktekkan jauh-jauh hari tentang waktu syuf'ah atau tentang amalan syuf'ah ini. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, di sini satu bahasan lagi ya supaya mudah ya karena ini ringkas nih bahasan. Itu namanya iqalah. Apa itu iqalah, Bapak? Ini kita selesaikan pasal ketiga ya. Sebelum masuk ke bab akad yang bab akad lumayan panjang. Iqalah, apa itu iqalah? Iqalah itu apa? Yaitu pembatalan jual beli. Ya, pembatalan jual beli. Baik. Misal contoh, ketika ada seseorang
ia membeli apa? Membeli satu unit handphone, misal. Membeli satu unit handphone. Setelah dia bayar ke si penjual handphonenya tersebut, lalu dibawa pulang. Sesampainya di rumah ternyata ada orang lain yang menghadiahi kepada dia handphone. Artinya berarti dia sudah punya dua handphone nih. Satu dia beli dengan uang sendiri. Yang satu ternyata pas nyampe ke rumah, ada yang ngasih hadiah nih, handphone juga nih. Aduh, masa saya pegang handphone dua buat apa nih? Handphone satu ya udah pusing ya. Udah bunyi kerangkring kerangking, banyak grup udah pusing, apalagi pegang handphone dua nih. Nah, lalu dia kembalilah ke toko sebelumnya. Berarti dia tidak punya apa tuh? Tidak punya alasan yang lain. Handphone barangnya masih utuh, tidak rusak, tidak cacat. Dia kembalikan ke si toko A tersebut, walaupun sebelumnya tidak ada kesepakatan khiyar ya. Kita sudah bahas bab khiyar. Tidak punya kesepakatan khiyar sebelumnya. Ya, dikembalikanlah ke si toko tersebut. Ini namanya iqalah. Iqalah. Dia kembalikan barang yang telah dibeli, ya, walaupun sebelumnya tanpa ada kesepakatan apa? Khiyar. Bukan karena cacat barangnya, bukan karena perjanjian sebelumnya, ya, bukan karena alasan yang lain, karena memang bisa jadi mungkin menyesal beli atau bisa jadi ya nggak perlu ternyata dan seterusnya, gitu ya. Nah ini adalah merupakan namanya iqalah. Boleh nggak si penjualnya menerima? Bisa menerima, bisa menolak, ya. Bisa diterima oleh dia. Oh, ternyata dia memang nggak butuh Pak. Saya ternyata nyampe ke rumah nih, saya ada ngasih handphone nih. Buat apa handphone yang saya beli ini? Saya kembalikan lagi ya. Saya jual, saya minta uang saya kembali, ini handphonenya saya balikan. Si penjual boleh menerima barang itu dan juga boleh menolak. Ya. Nah, upaya penyerahan barang ke si pembeli kepada si penjual pertama itu namanya apa? Iqalah. Lalu apa namanya? Syariat seperti apa hukumnya itu diperbolehkan seperti itu. Lalu syariat pun memotivasi ya kepada eh, penjual untuk bisa apa tuh namanya mengutamakan ya walaupun mungkin secara hitungan wah ini udah dijual balik lagi nih ya seharusnya saya dapat untung nah, ternyata malah nggak jadi dijualnya. Yang semisal dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu asratahu. Waduh, luar biasa. Kemudian man aqala nadi man aqalahu Allahu yaumal qiyamah. Hadis-hadis yang dibawakan di sini oleh Syekh rahimahullah. Barang siapa yang mau membatalkan jual beli orang yang menyesal, maka Allah akan membebaskannya pada hari kiamat. Itu dibalasnya dengan kebaikan di sisi Allah nanti di hari kiamat. Tentu balasan di sisi Allah jauh lebih besar. Karena dia sejatinya membantu orang lain. Nah, gitu. Membantu orang lain. Ya, tadi di masjid kita bahas tentang bab ithar ya. Wah, luar biasa. Silakan dipelajari bab ithar. Tentang bagaimana dahsyatnya kita bisa mengutamakan ya apa namanya mengutamakan keperluan dan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Nah di sini pun sama ya di mana Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memberikan apa namanya motivasi bagi kita man aqala musliman aqalallahu asratahu yaumal qiyamah siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim maka Allah akan mengampuni kesalahannya kelak di hari kiamat. Wah, jadi dapat maghfirah dapat ampunan Allah ketika ia mengkabulkan permintaan dari si pembeli pertama gitu ya pembatalan akad. Allah berikan kepada dia ampunan di hari kiamat gitu ya. Demikian pula di sini hadis sebelumnya disebutkan apa? Dibebaskan kesalahannya ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini adalah iqalah dan kesemua ini sekali lagi mengindikasikan betapa syariat kita itu luar biasa sempurna dan istimewanya. Mengajarkan kepada kita tentang kehidupan detail, Pak. Nggak ada satupun yang luput ya. Nggak ada satupun yang luput. Detail. Luar biasa ajaran kita.
mengatur kepada kita ya tentang hidup dan kehidupan. Semua udah ada aturannya detail luar biasa. Hanya Islam yang menyajikan hal ini, Pak. Di agama yang lain dalam ajarannya nggak ada. Detail, semua diatur oleh syariat kita. Ada, ternyata begitu luasnya ilmu ini ya. Begitu luas ilmu ini. Ya, di bab muamalah saja udah luar biasa tuh. Banyak hal yang mungkin ya ada yang baru kita ketahui nih. Oh, luar biasa ternyata ada ya. Atau mungkin kita sudah mengamalkan perkara tersebut dan ternyata oh syariat ada nih mengajarkan hal ini. Sekali lagi ini menunjukkan akan Islam adalah agama yang sempurna karena aturan Islam mengatur hidup dan kehidupan kita semua detail, rinci. Dan ini adalah makna dari firman Allah Rabbuna Azza wa Jalla ya dalam surah Al-Maidah, surah kelima, ayat yang ketiga. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, yaitu kapan? Ketika turunnya ayat tersebut. Itu ketika hari Arafah. Ketika Nabi SAW menunaikan haji beliau, haji wada. Dan dikatakan oleh para ulama, ini adalah merupakan ayat yang terakhir turun. Yang berisi tentang halal dan haram. Ayat hukum yang terakhir turun. Karena terhitung 81 hari. Semenjak ayat ini turun, baginda Nabi SAW wafat atau meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allahu Akbar. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku padamu untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ini ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, kata beliau gini. Ini adalah merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar untuk umat ini. Untuk umat ini. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama kita. Sehingga kita tidak membutuhkan agama apapun selain daripada agama Islam. Betul ya? Kita nggak butuh bimbingan, nggak butuh arahan, nggak butuh ajaran apapun selain daripada ajaran Islam, karena semuanya lengkap, detail, sempurna. Semua lengkap ada di dalam Islam. Nggak butuh kita tengok-tengok kanan kiri, lihat ajaran yang lain, contoh ajaran yang lain. Nggak butuh. Bicara apa? Kesehatan. Oh, Islam mengajarkan kepada kita kesehatan. Jadi nggak butuh ajaran-ajaran dari agama lain-lainnya. Semisal apa contohnya? Ya, berdalih dengan kesehatan, misalnya apa? Yoga ya. Padahal yoga bukan dari syariat. Jadi nggak butuh kita dengan ajaran-ajaran gitu. Islam sudah lengkap, detail, ada lengkap. Ya, nggak butuh kita ikut-ikut ajaran-ajaran yang lain. Ya. Dan banyaklah di luar sana yang berupaya untuk menyisipkan satu-satu pemahaman atau ajaran. Itu semata karena apa? Karena belum luasnya apa yang dia pelajari dalam syariat ini. Karena sejatinya agama kita, sekali lagi ini katakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasannya mereka yaitu kaum muslimin tidak butuh kepada ajaran agama apapun selain daripada Islam. Karena Allah telah menyempurnakannya, semua lengkap, detail ada. Dan mereka tidak membutuhkan kepada nabi apapun selain daripada nabi mereka, itu Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya ada. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla, kata beliau, menjadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Karena ajaran beliau telah sempurna. Namanya sempurna ya tidak perlu ada penambahan, apalagi pengurangan. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad di akhir ya sebagai penutup para nabi bagi seluruh manusia dan jin. Ada ya? Kata beliau, tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada agama kecuali apa yang telah beliau syariatkan. Segala sesuatu yang beliau beritakan, maka itu benar adanya, pasti benar adanya. Tidak ada kedustaan padanya dan tidak ada kesalahan. Itu apa yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau di surah 5 surah Al-Maidah ayat ketiga tentang bagaimana detailnya dan rincinya agama kita. Nah, ini di bab muamalah kita bisa buktikan ternyata luar biasa syariat kita ya. Sangat bersyukurlah kita sebagai seorang muslim karena agama kita Allahu Akbar ya sangat mengajarkan detail, mengajarkan kepada kita segala sesuatu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini semuanya telah ada di dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau bersabda menyebutkan bahwasannya ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa wa qad amartukum bihi wala syai'an mimma nahakum anhu illa wa qad nahaitukum anhu. Kata beliau alaihi salatu wasallam, tidaklah aku meninggalkan ya sesuatu dari apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kalian melainkan aku telah memerintahkannya kepada kalian. Sebagaimana tidak ada pula yang aku tinggalkan ya sesuatu yang apa yang Allah Azza wa Jalla larang untuk kalian kecuali aku pun telah larang untuk kalian. Jadi detail semuanya telah dicukupkan oleh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya telah beliau sampaikan. Ya, semuanya beliau telah sampaikan. Termasuk diantaranya bab muamalah ini. Oh, luar biasa. Dan bayangkan hadirin kaum muslimin yang suka Allah muliakan. Kalau kita berada di zaman Umar bin Khattab ya. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wadhahu. Yang beliau membuat peraturan tidak boleh masuk ke pasar kami. Mereka orang-orang yang belum pernah belajar tentang apa? Bab fikih jual beli. Jadi artinya kita kalau mau di zaman Umar bisa jalan-jalan, jalan-jalan, berangkat ke pasar, tapi ya harus khatam dulu nih, kitabul buyu' ya, tentang bab jual beli. Sebagaimana yang kita sudah berapa pertemuan gitu ya, selesaikan ini di beberapa pertemuan ini terkait dengan bagaimana hukum jual beli. Mau kita masih lanjut nih, ada bab ya syarikah, bab perkongsian, oh masih banyak. Bab jual beli itu sangat luas, sangat banyak. Bayangkan di zaman Umar kita nggak boleh masuk pasar nih kalau kita belum tuntas. Kita nggak bisa beli belanja sesuatu nih kalau kita belum tuntas pembahasan tentang masalah perniagaan nih bab jual beli. Karena memang apa bagi mereka yang tentu tidak memiliki keilmuan tentang masalah jual beli dikhawatirkan, khawatir justru malah dia bisa apa? Terjatuh ke dalam apa perbuatan zalim. Dia bisa mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Bisa mengambil harta orang lain. Haram, gitu ya. Makanya syariat mengajarkan kepada kita akan apa? Akan perkara ini, gitu ya. Baik, itu adalah pembahasan kita terkait dengan apa yang kita disebut dengan syuf'ah, ya, juga disebut dengan iqalah, ya, disebut dengan iqalah. Di sini beliau di bab iqalah, ya, ada menyebutkan terkait dengan masalah ada sedikit perselisihan di antara para ulama tentang masalah iqalah ini, apakah dia dianggap sebagai pembatal jual beli ataukah itu disebut sebagai akad baru, ya. Itu sedikit perbedaan saja ada yang disampaikan dan memang itu hal yang lumrah di dalam fikih ya. Kalau kita pun baca dalam literasi yang lain seputar iqalah maka kita akan dapatkan perbedaan tentang masalah itu, tentang masalah iqalah. Tapi hal itu insya Allah tidak mengakibatkan iqalah ini terlarang. Iqalah ini boleh gitu ya. Namun opsional tadi bagi pembeli penjualnya bisa menerima, bisa tidak. Kalaupun menerima, tadi Allah memberikan kepadanya ya keutamaan yaitu berupa apa? Maghfirah bagi diampunan kelak di hari kiamat. Manakala ia membantu saudaranya tadi yang berusaha untuk membatalkan akadnya itu, ya maka Allah balas dengan dia yaitu maghfirah bagi dia kelak di hari kiamat.
Kurang lebih itu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan pembahasan kita tentang masalah syuf'ah dan iqal. Berarti pasal yang ketiga selesai insya Allah ya. Nanti kita masuk pembahasan selanjutnya di pasal yang keempat tentang syarikah. Wah, ini luar biasa. Tentang syarikah ya. Mungkin ada yang nanti menjadi pembahasannya ketika sekali lagi nih saya berbicara di depan para praktisi soalnya yang jauh lebih berpengalaman dari saya di masalah ini. Banyak di antara jamaah sekalian yang sudah bergelut lama tentang masalah ini. Tentunya semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan kepada MC, mohon maaf saya berikan waktunya. Baik, terima kasih Ustadz Indin atas paparannya dan semoga ilmu yang sudah Ustadz berikan kepada kami dapat menambah rasa cinta kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, menginjak acara berikutnya adalah tanya jawab, sesi tanya jawab. Ustadz, ini di chat sudah ada pertanyaan dari Pak Warsono Aji di Serang. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya terkait dengan contoh ikolah tadi berkenan dengan pengembalian barang yang sudah dibeli. Bagaimana jika penjual bisa menerima kembali tapi dengan syarat dipotong sebagian dan hal itu disetujui oleh kedua belah pihak? Terima kasih. Masya Allah. Syukran, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Itu hal yang logis, Pak ya. Contoh tadi, contoh saya berikan contoh analoginya, contoh misalnya adalah apa? Handphone ya. Tentu kalau sudah dibeli handphone kan pasti sudah dibuka segelnya, Pak ya. Ya. Oh, sudah dibuka segelnya, gitu ya. Bahkan mungkin sudah dimasukkan SIM card sebelumnya. Kan handphone itu ketika dibeli di depan toko itu kan di depan pedagang kan harus dicek dulu segala macam. Masukin email dulu dan seterusnya dan seterusnya. Eh, dan tentu kalau sudah pernah dipakai, apalagi elektronik semisal itu, walaupun sesaat, jatuhnya udah second, jatuhnya udah second. Tentu di situ ada apa? Ada penurunan harga. Itu hal yang lumrah, hal yang lumrah, ya, ya hal yang wajar, yang lumrah. Ya sesuai dengan ketentuan umum lah pada dasarnya. Silakan. Seperti itu, Bapak. Ya ada penyusutan harga ya pasti ada. Pasti ada. Selama itu disepakati maka insya Allah tidak mengapa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Cukup Pak Warsono ya, kira-kira jelas ya. Baik, mungkin rekan-rekan yang lain silahkan jika ada yang ingin ditanyakan pada Ustadz Tindin, karena apa yang tadi disampaikan Ustadz Tindin terkait suf'ah, ikolah, itu dekat dengan apa kejadian kita sehari-hari. Silakan rekan-rekan. Ya, jika tidak ada pertanyaan, ada ini Ustaz, pertanyaan dari saya. Wih, Masya Allah. Kebetulan pas ini apa? Harusnya saya yang bertanya sama antum, Ustaz. Ada kejadian persis Wah. saya sampaikan materi ini ada kejadian. Barusan sore ini ada cerita unik ini. Ya, Iklan. Ada seorang kepala rumah tangga itu sudah menjual dia punya rumah kepada temennya itu. Dan itu sudah kasih DP, sudah ini Ustaz. Ya. Tiba-tiba yang menjual rumahnya ini nih membatalkan menjual rumah. Mau dibalikin tuh duitnya gitu ya. Kemudian yang sudah membeli nggak mau gitu kan. Ini ramai juga gitu kan. Gitu ya. Sama-sama ngotot itu ya. Akhirnya karena udah dijual kan, ya akhirnya ya mau nggak mau harus dilepasin kan gitu. Jadi masalahnya itu ketika terjadi seperti ini nih, ikolah kayak ini nih, apa ada nggak syarat-syaratnya misalkan harus hitam di atas putih gitu ya? Rata-rata ini kan nggak ada itu ya, nggak ada itu. Ya kita menjual, apalagi dia antara teman tuh nggak ada itu gitu.
dia beli itu nggak jadi, rame ini. Ya, baik. Padahal dia udah suka sekali itu rumahnya, kan. Budi nggak jadi itu ya, seperti itu. Ustaz. Sebenarnya, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum, Ustaz. Makanya dalam pembahasan pertemuan kapan tuh kita bahas tentang hak khiar. Nah, itu ya kita bahas. Silakan dirujuk kembali ke dalam bab itu ya, hak khiar. Makanya ketika membuat sebuah akad gitu ya, tidak mengapa kita cantumkan di sana ada hak khiar, ya opsi untuk kita nanti bisa dalam kurun waktu anggaplah 3 hari gitu ya. Setelah akad itu ada kepastian kalau sudah lewat 3 hari, ya udah selesai, nggak ada pengembalian, nggak ada apa-apa. Nah itu boleh kan dari awal harus matang sebetulnya supaya tidak ada hal yang semisal dengan ini, ya. Ada kasus contohnya, yang banyak terjadi itu contohnya di santarnya. Ada salah satu dari tetangga saya mengalami hal itu, dia membeli tanah ya dari satu orang yang dia tahu itu pemiliknya gitu. Ternyata ternyata itu harta waris yang belum dibagi-bagi dan gak semuanya setuju ahli warisnya. Ribet juga tuh. Jadi dia punya tanah, dibelilah sama tetangga saya. Ternyata pemiliknya ada 5. Sebelumnya dia harus setuju dengan salah satu dari anggota keluarganya. Udah, yang lain pada menggugat, saya nggak mau, nggak terima, saya nggak jual tanah. Ramai lah. Nah, gitu yang harus ada. Makanya di salah satu dari klausul yang diajukan, ya, adanya hak khiar supaya apa? Supaya menghindari hal-hal yang sifatnya tadi, ya, pengklaiman atau hal-hal yang bisa memudaratkan di akhir atau di pasca. Kan khiar kasih waktu 3 hari atau sepekan. Ya, tidak mengapa kalau belinya yang tadi ya, yang sifatnya apa tuh namanya besar ya nominalnya. Ya kalau membeli sayur asem ya nggak perlu khiar ya. Beli permen itu nggak sih? Ya insya Allah. Gitu. Kalau yang sifatnya nominalnya besar ya bisa ya diajukan di klausul perjanjiannya ketika akan jual belinya. Nah itu supaya nanti mengantisipasi, apalagi kalau zaman sekarang kan banyak apa tuh namanya Pak, sertifikat-sertifikat yang aspal ya, nah itu kan mengusutnya perlu waktu tuh. Nah, hal semisal itu supaya supaya bisa menghindari hal seperti itu, maka dari awal sudah diajukan klausul itu. Kalau setuju dengan klausul ini ya, jadi lanjut akad. Kalau tidak ya udah selesai, nggak usah dilanjutkan akadnya. Gitu. Saya minta waktu sepekan nih untuk ini hak khiar. Kalau dalam kurun waktu sepekan ternyata ada perubahan, dibatalkan akadnya. Kalau tidak, udah selesai lewat sepekan, udah nggak ada pengembalian. Kalau setuju dengan klausul saya, kita lanjut akad. Kalau tidak, ya udah. Dari awal sudah ada tadi, betul hitam di atas putih. Supaya tidak ada terjadi hal yang sifatnya tadi. Ya, penggugatan di salah satu pihak. Kurang lebih itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur, Ustaz. Satu Ya, lagi, Ustaz. Ini apa? dari kejadian. Ini ada seorang yang menjual ke temennya. Ya kan, temennya sudah deal mau beli, tapi harus nunggu beberapa bulan gitu kan. Setelah ditunggu itu nggak ada kabar. Nah, akhirnya yang menjual ini tuh membatalin jual beli, tapi nggak ada ini sih, nggak ada ini. Apakah itu berdosa menjual sesuatu ini kepada temannya ini? Sementara ya ini nunggu ini nggak jelas kepastiannya. Iya, iya. Paling bahagia ini kan dia nunggu A dan B, dan ini nggak jadi lah seperti itu kan. Gantung Dosa ya. nggak? Iya gantung San. Dosa kayak yang menjualnya membatalkan sepihak. Iya. Sebelumnya ada kesepakatan, ada kurun waktu batas yang ditetapkan. Ada, Nah, itu kalau nggak 3 bulan gitu ya. gitu. Itu 3 bulan itu nggak ada kabar. Nah, Iya. ya udah dibatalin. Apakah yang menjual itu dosa nggak dibatalin? Ya. Sementara Baik. kita jangan Ya. kan, tapi itu nggak jelas, itu gantung San. Iya. Betul. Sebenarnya. Ya, kalau sebelumnya sudah ada kesepakatan, maka kaidahnya al-muslimu ala syurutihim. Kaidahnya ya. Hadis Nabi SAW, al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu harus berdiri di atas persyaratan yang telah diajukan dan disepakati. Nah, sebelumnya sudah ada persyaratan nih, ya, terjadi akad. Berapa waktu lamanya nih? Saya minta waktu 1 bulan. Disepakati nih 1 bulan. Berarti kalau persyaratannya 1 bulan, berarti lebih dari 1 bulan. Hatta 1 hari ya lebih. Berarti udah lewat 1 bulan.
Nah, berarti dalam hari ini kan berarti sudah ada apa namanya pembatalan. Kurang lebih gitu. Jadi makanya penting untuk teliti ya. Untuk teliti betul. Tentu penting untuk teliti. Jangan gegabah lah, jangan. Apalagi kalau tertarik, oh saya pengen ngebet nih, pengen ini, wah, tanpa mengesampingkan berbagai macam persyaratan. Nah itu ini nggak ini harus harus ini supaya tidak ada hal-hal yang merugikan entah salah satu atau kedua-duanya dari pihak tersebut. Jadi harus teliti, sabar ya, jangan tergesa-gesa. Betul, benar apa betul apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu kan sumbernya dari syaitan. Seorang muslim tuh harus tenang gitu ya. Maka dalam masalah akad juga harus tenang, dicermati baik-baik. Ya, setiap klausul yang diajukan dicermati baik-baik, dibaca, diteliti, baru setelah itu ditetapkan. Dan bahkan kita pun ada apa? Kesempatan untuk diberikan apa? Salat istikharah dulu ya. Ini saya beli nggak nih rumahnya nih? Istikharah dulu, jangan tergesa-gesa lah. Jangan tergesa-gesa. Istikharah dulu sampai nanti menemukan keteguhan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, nah baru. Jadi jangan tergesa-gesa. Perlu penuh pertimbangan dan kematangan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, mungkin rekan-rekan yang lain silahkan untuk bertanya ke Ustadz Tindin. Saya Pak Sri, saya saksi. Iya, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Ustadz ini mau tanya tentang, ya prinsipnya sih hampir sama dengan contoh yang dari Pak Sam tadi. Yang Cuma mana? Yang suf apa yang ikolahan? yang ikolah Pak, yang ikolah itu. Ini yang pernah saya alami nih. Well, empiris ya. Iya Pak itu. Jadi apa itu yang punya tanah di belakang rumah saya itu dia mau dijual ke ke saya. Saya sih sebetulnya nggak memerlukan gitu, Hmm. nggak perlu. Cuma kasihan aja kalau kalau nggak saya beli itu mungkin nggak ada yang mau beli karena posisinya dia nggak ada jalan gitu. Nah, kemudian udah terjadi apa itu terjadi akad Hmm. dengan perjanjian, saya bayar 75%, Hmm. kemudian proses balik nama. Nanti kalau setelah balik nama selesai, yang 25% saya lunasin gitu. Nah, saat proses balik nama itu kan semua dokumen apa kan udah masuk semua tuh, Ya. udah masuk ke BPN, ke apa gitu kan. Nah, ternyata salah satu keluarganya itu dia nggak menyetujui. Padahal waktu akad itu dia udah tanda tangan gitu, udah tangan dia menyetujui gitu kan. Kemudian di apa minta dibatalkan. Ya. Ya udah saya nggak apa-apa gitu. Saya balik nggak apa-apa, pada prinsipnya saya juga nggak butuh-butuh amat gitu. Ya. Udah nggak apa-apa, cuma itu proses itu kan ada biaya yang keluar tuh. Nah, biayanya itu yang nanggung siapa ya itu karena kan nggak apa, Iya, iya, iya. itu kan nggak tersetet di awal ya karena nggak terprediksi gitu kan. Nah, biaya itu yang nanggung siapa gitu ya, apakah Iya. boleh itu misalnya karena dia yang membatalkan, kemudian Hmm. biaya itu ditanggung mereka gitu. Iya. Itu Sudah, Pak? udah Pak. Insya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Eh, sedikit saya tadi sedikit saya apa namanya kritisi latar belakang pembeliannya dulu Pak ya. Iya Pak. Nanti kita akan ketemu uangnya nih Pak. Ada sedikit pembahasan nanti akan beberapa pembahasan ke depan lah ketemu terkait dengan larangan kita membeli karena alasan iba. Oh, Nggak boleh. Alasan Nggak boleh mesraan ya. nggak boleh ya. Mesraan Nggak ini nggak boleh. boleh. berarti udah salah dari awal ya. Ya alhamdulillah, berarti nggak Berarti jadi. batal aja Pak Solihul. Kita membeli itu karena butuh Pak. Eh, Karena butuh. Kalau kemudian apa membeli karena
kasihan, maka Hmm. nggak boleh. Ya, ya, Jadi ya. Ba- harus kita perhatikan ya, nggak boleh kita melakukan hal itu. Jadi ya mohon maaf tadi dari awal mungkin seharusnya dorongannya bukan itu. Kalau butuh Hmm. baru dibeli. Banyak hal lah ya. Terkadang kan salah satu di antara apa tuh trik dan upaya untuk bisa melariskan barang dagangan apapun itu ya. Kita harus melihat kan mencoba untuk menyentuh psikologis ya dengan belas hmm. kasihan dengan iba. Akhirnya kadang udah jual makan pinggir jalan sebenarnya saya nggak butuh makanan nih. Cuman yang jualnya kasihan. Nah, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Jual itu bukan Hmm. atas dorongan iba dan kasihan. Ya, karena butuh kita beli. Ya, kalau mau infak sedekah ya sedekah aja konsepnya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan apa yang tadi di pengalamannya disebutkan, pastinya kerugiannya bukan hanya material, Pak ya. Bukan hanya materi, waktu juga kan ngurus bolak-balik ke BPN itu kan butuh waktu juga. Mungkin yang seharusnya Bapak bisa optimalkan di pekerjaan Bapak, tapi harus tersita dengan konsentrasi yang tadi terpecah dengan harus mengurus bolak-balik ke BPN-nya, dan seterusnya lah. Tinggal disampaikan saja Bapak, ketika ada persyaratan seperti itu, ketika ada hal yang seperti itu, sampaikan saja ke pihak penjualnya. Saya telah mengeluarkan waktu sekian nih, ya, saya telah mengeluarkan dana sekian. Nah, sampaikan saja. Kalau mau dibatalkan, ya saya minta sebagai bentuk ininya, ya kembalikan kerugian yang ada di diri. Sampaikan saja. Ya, karena itu kan sifatnya apa tuh namanya kerugian yang ditimbulkan. Sampaikan saja ke pihak tersebut. Kurang lebih gitu, Bapak. Oh, semoga Allah menjaga kita semuanya ya. Ada lagi Pak Solihul? Udah cukup Bang, udah berarti ada hikmahnya tadi ya, batal ya. Ternyata sudah Iya, salah iya, dari iya. awal ya. Iya. Tapi kalau itu kan gini Tat ya. Sebenarnya Gimana? dia dia yang perlu gitu. Mm-mm. Yang dia yang perlu jual gitu kan. Mm-mm. Iya, di ini aja Pak. Di misalnya tadi yang sudah terbayarkan oleh Bapak berapa persen? 75% misalnya. Nah, 75%. Jadi pengembalian ke uang ke si pemilik itu bukan 75%, tapi ya setelah dipotong oleh kerugian Bapak. Hmm. Nah gitu ya. Jadi Bapak 70% nih yang sudah diserahkan ke dia. Nah, uangnya ingin dibalikan ke saya misalnya. Ya, jangan 75% karena sudah ada unsur kerugian di Bapak. Begitu Bapak. Enggak, Tat. Yang mengenai tadi, yang mengenai niatnya tadi loh. Oh nih. Itu kan dia apa itu dia memang benar-benar perlu mau menjual gitu kan. Iya. Nah, Katanya kalau itu harta warisan Pak ya biasanya ya. sebenarnya sih enggak Banyak. juga sih, Oh, itu enggak masih juga. masih lengkap, Oh, sudah lengkap. masih lengkap. Jadi waktu itu suami, istri, anak-anaknya udah tanda tangan semua itu. Ah, Tapi setelah sekian hari udah proses, berubah istrinya pikiran. istrinya yang berubah pikiran gitu. Iya, 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 iya. Karena apa ada kemungkinan juga nantinya akan ditawarkan lagi gitu kan. Nah, itu untuk Ada yang beli menyikapi itu lebih mahal gimana kali gitu Pak kira-kira itu. Solihul. Karena Iya, itu kan apa udah yang waktu itu udah ditawarkan mana-mana kan nggak ada yang mau. iya. Nah, Hmm. tanah itu kebetulan mepet sama rumah saya, tanah Oh, tanah gitu. saya belakang gitu kan. Hmm. Oh, gitu. Sama Bapak Iya. dikasih benteng lagi ya, jadi nggak ada akses ya. Di tembok. Depan rumahnya Pak Warsono. Jalan ke situ ke tembok lagi ya, oh, repot. Karena posisinya waktu beli rumah itu kondisinya udah di apa, udah ditembok keliling gitu. Oh, Jadi apa ya? nggak ada akses ya. Iya, iya dia ada aset kecil dan harus muter gitu loh. Oh, betul, betul. Sehingga orang lain itu tidak mau membeli atau kalau misalnya mau itu pasti harganya dijatuhin Iya, dulu gitu. pasti pastinya. Gitu. Karena Nanti akses. ke depannya misalnya nanti suatu Ya. saat dia nawarin ke saya lagi gimana itu sikapnya? Yang pertama apa ya memang harus perlu dulu Pak. Jalan artian ya jangan iba lagi. Kasihan nih nggak gitu. Investasi Pak Solihul. Kalau Investasi mungkin. nah, jadi mungkin satu saat Bapak niatnya
Jangan beli karena iba lagi. Boleh jadi, ah, Hmm. ada berapa meter nih? 200 meter, 500 meter. Ah, saya mau bikin itulah rumah tahfiz di belakang. Nah, kan gitu tuh. Oh, saya mau bikin apalah usaha apa di belakang. Nah, karena kebutuhan itu yang satu. Jadi yang selanjutnya ya tinggal belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Berarti kan harus ada perjanjian. Ah, hitam di atas putih lah zaman sekarang. Harus ada seperti itu, Pak. Harus di atas materai tanda tangan betul dijual nih. Kalau ada eh, pembatalan sepihak dari salah satu pihak berarti konsekuensinya tuliskan di situ. Gitu, Pak. Dari awal harus teliti memang. Apalagi dengan berkaitan sekali lagi dengan nominal yang nggak sedikit ya. Harus teliti lah. Gitu, Ya, Bapak. saja ya. Ya, Kritis sebelum makasih beli Ustaz. gitu ya. Iya, teliti sebelum membeli. Jangan tergesa-gesa. Gitu. Mungkin Pak Solehul uangnya banyak yang nganggur ya, jangan tergesa-gesa juga. Tenang aja. Ya betul Kayaknya Ustaz. gitu Ya, nih. betul. Betul. Sampai ada yang ngirimin duit tuh nggak tahu siapa yang ngirimin, nggak tahu itu siapa yang ngirimin, Pak. Gitu. Cukup ya Pak Solil. Cukup, cukup, Mas. Makasih, makasih, Pak. Oke, saya tadi lihat Pak Warsono Aji mau bertanya. Pak Warsono, tanya lagi. Jangan yang punya tanahnya Pak Sono ini. Ya, tadinya kalau mau ditawarin lagi Pak, nanti tawarin ke Pak sama aja Pak. Kenapa Pak? Aduh, Iya, kalau mau dijual lagi, saya ini suruh tawarin ke Ustaznya Pak. Suaranya Mohon nggak jelas, maaf, Pak mohon Asif. maaf saya nggak tidak jelas bisa ya. mendengar detail Pak, tidak bisa mendengar jelas, mohon maaf. Ya, Oke, dan nggak lanjut jelas aja, Pak. Pak. Lanjut Saya Pak. lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya Pak Warsono ya. Suaranya kurang jelas. Silakan, waktunya kita masih punya 9 menit. Silakan untuk teman-teman Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ke Ustadz Dindin. Ya. Baik, sepertinya Alhamdulillah tidak ada pertanyaan malam ini Pak. Baik, kalau tidak ada izin Ustadz Syam, boleh kita akhiri? Silahkan. Tapi sebelum Baik, ada pengumuman. Lupa saya nggak bikin, Bapak sekalian. Pengumuman sebelum kita akhiri. Kita masih membuka kelas apa baru peserta baru ya. Khususnya di kelas Dindin itu masih ada kuota 2 orang lagi, ya kan. Teman-teman yang baru mau belajar, ya kan. Di kelas saya juga masih ada, di kelasnya Satriko masih ada. Ini kita masih menerima apa peserta baru. Bapak silakan yuk kita ikut bantu sharing, ya kan. Siapa tahu ada seperti Pak Firman Sah yang begitu luar biasa semangatnya beliau ngaji, ya kan. Alhamdulillah. Dia semua seperti beliau, seperti teman-teman yang lain, seperti Pak Bapak yang lain ya, seperti Pak Teguh dan lain-lain sebagainya. Ya. Silakan bantu sebar ke grup keluarga, teman-teman yang sekarang banyak sekali di antara teman-teman kita, bapak-bapak yang belum bisa ngaji itu ya. Itu pemahaman dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Sri Sadono. Monggo Pak Sri. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan semua yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui dan kita memasuki penghujung acara. Dan selanjutnya apabila Ustadz Dindin berkenan untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi, ya jazakumul khairan. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla ya menjadikan pertemuan kita ini sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita semuanya, sekaligus sebagai penggugur dan penghapus dosa serta kesalahan kita. Dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menjadikan upaya kita hadirnya di majelis kita ini menjadikan wasilah turunnya rahmat, barokah Allah untuk kita, keluarga kita, dan tentunya semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla senantiasa menjaga serta melindungi kita dan keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Yang benar dari saya yang sampaikan sekali lagi murni dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla, khilaf salah serta kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi undur diri pamit wabarakatuh. lah Pak ya. Terima kasih Pak Ustadz Dindin Waalaikumsalam atas warahmatullahi wabarakatuh. doanya. Demikian tadi doa yang dipanjatkan oleh Ustadz Dindin Abu Kasyah. Semoga
dijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di akhir acara pengajian PM ini izinkan saya selaku pembawa acara menutup acara ini, dan insya Allah kita dapat bertemu kembali sepekan mendatang. Dan tak lupa juga saya memohon maaf jika dalam memandu pelaksanaan acara pengajian ini terdapat kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz Sam, dan Izin semua teman-teman. Amin. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.